Halo semuanya, balik lagi sama aku Amelia Marda. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalian pernah kepikiran gak sih bisnis apa yang modalnya sedikit tapi dapetin keuntungannya banyak? Dan bisnis itu bisa diwariskan ke anak cucu. Oke, episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang memang lagi banyak diperbincangkan nih, yaitu dari kemitraan Agent Property Indonesia. Langsung aja kita akan ngobrol bareng sama Bapak Franciscus selaku direktur dari Agent Property Indonesia. Pak, halo Pak. Jadi, di luar sana kan banyak orang ya yang membuat statement kalau bisnis properti itu mahal banget modalnya. Modalnya cukup tinggi dan nggak semua orang atau sedikit orang cuman bisa berbisnis properti. Tapi kenapa di API atau di Agent Property Indonesia ini katanya gampang banget untuk mulai bisnis properti. Modalnya nggak terlalu tinggi tapi sedikit modal aja dan bisnisnya itu bisa diwariskan ke anak cucu. Kenapa tuh Pak? Oke, teman-teman, kita perlu melihat secara makro ya, tentang bisnis apa yang teman-teman mau jalankan. Dan karena gini, ketika teman-teman mau memilih suatu bisnis, misalkan multi level marketing, Oke, asuransi, jualan bakso, ya, pasti ada banyak dasar pemikirannya toh. Bisa mulai dari, saya mampu nggak nih secara modal kapital, apakah saya sudah siap memulai, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah bisnis saya ini bisa diserap pasar dengan baik? Ada marketnya nggak? Gitu ya. oke, Ada juga yang karena peluangnya sebesar apa. Jadi kita bisa melihat dari banyak pendekatan ketika kita mau mulai suatu bisnis. Bahkan ada bisnis, kalau kita ingat cash flow quadrant, iya, ada bisnis franchise gitu ya. Ada yang dibangun sendiri, ada juga yang beli yang memang udah jadi punya gitu. Nah, semuanya itu pasti punya plus minus. Tapi yang pasti ketika kita memilih suatu bisnis, paling enggak ada beberapa yang orang tuh pasti akan ukur. Pertama adalah peluangnya ini seberapa besar. Itu nomor satu. oke, Harus lihat dari situnya dulu. Peluangnya seberapa besar. Nah, kalau kita bicara peluangnya seberapa besar, maka kita harus lihat kaitannya dengan pertama misalkan kebutuhan pokok atau enggak. Apakah ini banyak alternatifnya dan sebagainya. Dan ketika terjadi transaksi, apakah ini bisa menghasilkan seberapa besar, ya oke, kan? Karena kita akan menghitung apakah ini model bisnis yang saya harus em, tiap hari closing, ya kan? mmm, Margin profitnya seperti apa dan sebagainya. oke, Semuanya pasti ada ukurannya. Nah, sekarang kita bahas tentang properti, teman-teman. Properti adalah salah satu peluang bisnis yang paling fundamental di seluruh dunia, gitu ya. iya, Kenapa? Karena pertama, kita bicara properti masuk ke dalam salah satu kebutuhan pokok dasar manusia yang sampai kapanpun tidak akan pernah tergantikan. Kita semuanya tahu ya, sandang, pangan, papan. iya, Sandang itu bicaranya baju kan, mhm, pakaian ya. Kemudian fashion juga termasuk ya, karena kalau sandang itu nggak cuma bicara tentang kebutuhan tapi juga keinginan kan, style gitu kan. iya, Nah, kemudian yang kedua, bicaranya pangan. Kita semua nggak ada yang tidak membutuhkan pangan, konsumsi, makanan, minuman, F&B gitu ya. iya, Dan yang ketiga itu adalah papan. Nah, papan ini yang paling mahal dalam tanda kutip. iya, Yang paling, ya kalau dalam orang jualan nih, jualan rumah, jualan properti, itu udah, wih kelihatan keren. Ya mhm, dari sisi situ aja udah. Tapi juga ingat teman-teman, kebutuhan hunian properti di Indonesia saja itu masih sangat tinggi. mmm, Antara kebutuhan dan supply, jauh lebih banyak kebutuhannya. Mereka yang belum dapat kebutuhan itu. Itu baru sisi kebutuhannya. Tapi ternyata properti itu bukan hanya bicara tentang kebutuhan papan itu sendiri, tapi juga tentang kebutuhan investasi. Karena sekarang dunia kebutuhan pokok papan dengan investasi itu udah mixing, udah blending dia. Nggak ada orang, kalaupun ada mungkin kepepet, tapi mayoritas orang cari properti pasti ada unsur di dalam dirinya, ini harus nanti ada nilainya berkembang. iya, Ini harus bisa bertumbuh harganya, gitu ya. Makanya developer-developer yang kenamaan mungkin menjadi salah satu incaran. Selain itu juga yang katanya BU. Dan tentunya
yang kita bicara harga bisa miring di NPL, Iya. ya kan? Nah Mhm. itu adalah peluangnya. Dan kita bicara kalau di papan ini, satu kali jualan, teman-teman bisa kebutuhan hidupnya terpenuhi nggak cuman 1 minggu, nggak cuman 1 hari. Mhm. Tapi bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah banyak di tempat kita yang marketing-marketingnya sekali closing nominal fee-nya itu bukan UMR, bukan 2 kali UMR, bukan 3 kali, bisa 10 kali sampai 100 juta atau lebih Sekali closing. sekali closing. Nah, makanya ini peluang banget, sangat relevan gitu ya. Nah, dan kalau saya akan closing di segmen satu ini teman-temannya kenapa bisnis properti adalah bisnis yang benar-benar relevan, karena kita nggak bisa lari dari properti, dari pagi hari sampai malam hari kita berpijak di tanah dan bangunan. Nah mungkin kalau satu pertanyaan teman-teman adalah, "Pak tapi kan nggak setiap hari, nggak setiap bulan orang butuh properti." Properti. Betul, dan ingat, semua bisnis ada segmen pasarnya, semua bisnis ada cara jualannya, dan teman-teman ya, dengan risk and reward-nya, worth nggak untuk jalanin? Itu dulu. Karena kalaupun tetangga kita mungkin nggak setiap hari dia beli rumah, betul. Ya kan, kan nggak harus jualan sama si tetangga kita, ya kan? Oke. Ada target marketnya. Iya. Kita bicara kelompok menengah ke atas. Dulu kita waktu kecil diajarin main monopoli kan. Iya. Muter, 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 itu ngapain? Kerja. Ya kan? Dadu kan muter, 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 setiap kali ngelewatin start dapat lagi uang. Iya. Itu kegiatan kita kerja. Tapi setelah itu poin dari monopoli itu apa? Beli rumah. Nggak cuma satu, banyak. Dan nggak cuma satu tempat, banyak tempat. Setelah itu ngapain? Jual rumah, tukar hotel. Iya. Itu udah dari dulu, gitu. Sampai kapanpun monopoli akan jadi terus jadi mainan kita. Itu Oke. sebenarnya pembelajaran edukasi itu, ya kan? Dan artinya mungkin bukan tetangga kita, tapi di dunia ini kalau teman-teman udah masuk ke dalam dunia bisnis, mau jadi pebisnis, mau itu besar ataupun kecil, mindset kacamatanya harus berubah. Mhm. Di mana bisa lihat peluang nggak? Bukan tetangganya, bukan saudaranya, bukan teman kerjanya, tapi kita bicaranya Jakarta, provinsi, nasional, bahkan global. Nah itu yang harus dipakai. Dalam konteks yang lebih besar, Mhm. properti tidak akan pernah kehilangan tempatnya, akan selalu ada yang membutuhkan. Pertanyaannya, Anda mau jadi penonton atau pemain? Oke, langsung dibalikin pertanyaannya guys ya. Tapi kan berarti ini peluang untuk para marketing yang memang mau memulai bisnis properti. Tapi yang jadi pertanyaan di sini Pak, kira-kira apakah sesulit itu untuk para marketing yang baru mau join untuk mulai bisnis di Prop to Go API atau di API itu sendiri? Kira-kira apa yang membedakan nih Pak sama platform lain? Oke, ini pertanyaan penting harus dijawab dan teman-teman juga harus tahu. Setiap tempat di mana kita mau apply sebagai new business ya, kita pasti akan mempertimbangkan salah satunya adalah sistem. Oke. Barang dan jasa bisa jadi sama, bisa jadi mirip, ya kan? Tapi yang paling esensial dalam suatu bisnis itu adalah sistemnya. Jadi yang teman-teman perlu tanyakan adalah sistem kerjanya seperti apa. Apakah sistem kerja ini bisa mendukung saya untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, ya? Meskipun kita jualan satu properti itu udah besar, tapi yang lebih besar lagi, yang bisa membuat hasilnya lebih besar lagi, itu sebenarnya bukan barangnya atau jasanya saja, tapi adalah sistem kerjanya. Nah itu adalah nilai inti dari bisnis yang kita tawarkan dari Agent Property Indonesia ke teman-teman semua sebagai calon mitra kita nantinya. Yang teman-teman bisa jalankan sistemnya. Ini bisa dibilang seperti konsep franchise, teman-teman nggak perlu lagi trial error. Karena Oke. sistemnya sudah kita buat, teman-teman tinggal jalankan. Ini seru banget. Oke, ini sistemnya apa nih yang mungkin teman-teman di luar sana yang pengen join jadi marketing dan masih belum tahu sistem di API itu kayak apa? Oke, saya akan bahas 2 pilar utama ya. Jadi teman-teman sekarang bayangin, kita semua mungkin udah tahu kalau mau jadi agent properti ya, jadi marketing, jadi sales, jadi agent, kita pasti tujuannya jualan, Yes. ya kan? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar teman-teman bisa secara bulan ke bulan itu bisa jualan, 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 jualan. Sekarang bayangin, kalau teman-teman jadi agent properti, tantangannya banyak. Yang pertama, harus punya listingan, baru bisa jualan.
Oke. ya kan? Kalau jadi marketing tempat lain, entah itu otomotif atau asuransi atau multi level, barangnya udah ada, udah disiapin, ya, Oke. tinggal jualan. Mhm. Kalau developer rumah, pengembang, udah siapin, marketing tinggal jualan. Jadi tantangan di agent yang memang dia harus cari dulu barangnya. Ya mungkin dia bisa bantu jualin barang punya temennya, Iya. ya kan? Tapi prinsipnya harus ada listingannya dulu. Itu aja sudah satu tantangan. Dapetin listingan, belum tentu jualan. Punya Mhm. satu listingan, ketemu buyer, ternyata nggak cocok sama listingannya. Iya. Kapan jualannya? Ya kan? Iya. Nah, di agent properti Indonesia, teman-teman tinggal fokus jualan aja. Itu dulu sistemnya. Karena listingannya udah Karena ada? listingannya sudah kita siapin. Oke. Ingat, kalau kita misalkan balik ke kendaraan motor gitu ya, merek apapun. Ada sales dan juga ada after sales. Bayangin kalau seorang sales harus mengerjakan pekerjaan after sales, kapan lagi dia jualan berikutnya? Nggak jualan-jualan lagi. Karena Mmm. terlalu banyak yang dia kerjakan, Oke ya kan? oke. Di agent properti Indonesia, Anda fokus hanya sales. Itu sebagai karir pertama tuh. Oke Jualan aja dulu. Ya kan? Nggak usah mikirin after sales karena kita ada tim after sales. oke. Jadi yang ngebedain dari platform lain, listingan di API itu udah jelas, udah ada dan kita nggak perlu nyari listingan lagi, marketing udah tinggal jualan aja nawarin ke teman-teman terdekat, ring satu, ring 2 atau ring 3. Nomor satunya itu. Oke, Masih ada nomor duanya. oke, nomor 2-nya apa, Pak? Nomor duanya teman-teman, bahasanya adalah sistem kolam. Ini yang teman-teman penting sekali. Karena banyak agent properti di luaran sana yang mungkin karena sistemnya tidak mendukung, maka dia tidak pernah punya kolam selama-lamanya. Dia menjadi kerja keras setiap bulan selama-lamanya. Sama seperti kalau kita pergi ke pom bensin ya. Pak mulai dari nol ya. Setiap Oke. kali closing dia akan mulai lagi dari nol. Buktinya apa? Dia kembali pasang spanduk. Bukan nggak Oke. boleh dan bukan salah. Ya Mmm. kan? Kembali pasang iklan di portal iklan. Bukan nggak boleh, bukan salah. Tapi pertanyaannya, kenapa teman-teman setiap kali lakukan itu, ya kan? Setiap kali mau jualan, melakukan itu. Mhm. Karena mindsetnya pasti adalah cari buyer baru lagi. Betul nggak? Iya, mhm Ya kan? mhm. Artinya dia nggak pernah punya kolam. Kolam Maksudnya tuh apa sih oke. maksudnya? Mhm. Gini, teman-teman pernah ngebayangin nggak? Udah berapa lama teman-teman jadi agent properti? Kalau yang udah pernah jadi agent properti. Iya. Atau yang belum pernah bayangin dulu deh. Bulan pertama. Ke sana kemari cari customer. Berusaha ngejual satu listing, dua listing, atau tiga listing. Katakanlah berhasil terjual. Ya kan? Udah habis satu bulan. Ketemu berapa orang? Banyak mungkin. Mhm Ya, mhm. bisa puluhan, bisa mungkin ratusan. Berhasil lah jual satu listing. Lalu masuk bulan kedua, mau jualan lagi nih ceritanya. Ini orang hebat, tiap bulan jualan Oke. ceritanya. Nah, dia mau jualan listingan yang kedua, dia akan lakukan yang sama, Oke. ya kan? Pertanyaannya, hasil dari yang bulan pertama, orang-orang tadi kira-kira bisa ditawarin lagi nggak? Mungkin bisa, mungkin bisa. Mhm mhm. Tapi prosesnya diulang lagi. Diulang lagi maksudnya, dia akan memaparkan lagi orang-orang tadi, Iya. ada listingan baru, Oke. ya kan? Mhm. Jadi artinya semakin bertambah banyak database-nya dia, pengulangannya semakin jauh nggak? Tadinya 10 dia ulang 10. Tadinya 20, kalau jadi 20 dia ulang 20. Mhm mhm. Kalau dia punya 100 dia ulang 100. Kalau dia punya 200 dia ulang 200. Makanya dia pakai spanduk lagi. Makanya dia pakai iklan lagi. Jadi mulai lagi dari nol. Oke. Pekerjaan yang begitu melelahkan, ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan repeat order dari situ akan sangat sulit sekali karena tidak ada sistem yang mendukung ke arah sana. Oke, tapi kalau misalnya di API sistemnya untuk mendukung atau nge-keep buyer yang sebelumnya udah misalkan beli ke kita itu gimana? Nah, that's it. Itu poinnya. Ya, kita bisa lihat di sini ada asset hub. Hasil kerja marketing dari bulan ke bulan tidak akan pernah sia-sia. Oke. Karena kita nge-break closing itu ke dalam beberapa target. Gini, kalau kalau dulu kita cuman targetnya adalah closing, that's it. Closing transaksi. Tapi Oke. sekarang kalau di Prop to Go API, kalau di API kita nge-breakdown target kita.
bukan cuman sekedar jualan aja, Oke. tapi memastikan si customer itu masuk ke dalam aplikasi yang mana akunnya keregister dengan akun kita. Ya. Sehingga sampai selama-lamanya dia pasti ada kebutuhan properti nantinya. Kalau nggak hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, Mhm mhm. ya kan? Maka hasil kerjanya si marketing ini akan terakumulasi dari bulan ke bulan. Dari satu buyer ke buyer berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Mhm. Itu yang namanya kolam akumulasi. Hasil kerja dia nggak sia-sia, Oke. ya kan? Dan kita menciptakan aplikasi, kita membangun sistem yang akan berevolusi terus-menerus agar sistem ini semakin dekat ke usernya, ke customer itu. Sekarang bayangin kalau Oke. customer itu setiap minggu bisa dapat exposure dari aplikasi, mungkin dia akan lihat lagi, dia lagi jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor, lalu dia buka aplikasi dan dia bisa melihat properti di sekitar situ, Oke ya kan? oke. Bahkan ketika marketingnya lagi lupa sama customer itu adalah contoh hasil kerja keras si marketing yang terakumulasi lewat sistem kolam yang kita buat. Dan nggak cuma sampai di situ aja, Apalagi tuh, masuk Pak? poin yang ketiga. Itu apa, Pak, poin ketiga? Sekarang bayangin, ngumpulin database saja udah satu tantangan. Iya. Jualan tantangan yang lain, listingan tantangan yang berbeda. Itu udah ada tiga. Mmm. Bagaimana caranya kita bisa memperbesar kolam kita? Kalau kita kerjanya sendirian aja, Ya. ya kan? Kita udah mikirin sampai ke sana. Di sistem kita, si customer juga bisa bertindak sebagai rekan kerja tidak langsungnya si marketing. Rekan kerja tidak langsungnya marketing, maksudnya gimana nih, Pak? Karena si customer ini bisa melakukan referral, Oke. ya kan? Sekarang siapa, orang mana yang gak butuh duit di dunia ini? Yang gak Butuh butuh semua. cuan? Bohong lah, ya kan? Sekarang Iya. teman-teman yang nonton, kalau misalkan sudah join ke sistem, ya kan? Lalu sebar-sebar referral, ada yang nyangkut. Mikirnya apa? Oh, saya sebar deh. Kalau nanti ada yang beli kan lumayan saya dapat. Dan itu berarti berapa persen sih, Pak? Oke, kita akan mulai dari start 0,1%. Oke. Syarat ketentuan berlaku tentunya ya. Ya, start cuma-cumanya 0,1%, syarat ketentuan berlaku, nanti teman-teman bisa tanya ke admin kita juga. Ya kan? Tapi secara prinsip memang core core bisnis kita masih di aset cesi dan lelang ya. Ya. NPL. Kenapa? Karena itulah yang gemuk banget dari kacamata customer. Customer-customer yang sudah terekspos, teredukasi, literasinya cukup bagus ya karena diberikan informasi yang clear dan jelas, mereka pasti beli. Oke, ini mungkin masih banyak yang belum ngerti saat nonton video ini. Maksudnya kode referral itu ketika dia input, namanya gitu kan, terus share kode referralnya ke beberapa orang, dapat keuntungannya dari situ. Maksudnya keuntungannya apakah ketika kita share kode referral itu terus kita misalnya nih Pak, aku share ke kode referral aku ke si A beli properti, berarti dapat keuntungannya dari situ? Betul, dari Oke. penjualan. Kita Oke. tidak ada yang namanya, dapat komisi dari uang daftar, nggak gitu mainnya ya. Receh receh receh. Oke. Ya, Kita nggak nggak main gitu receh mainnya. berarti? Nggak, ya. Itu tetangga mungkin. Oke oke, Mmm, berarti ini dapat keuntungan saat si buyer atau terjadi investor transaksi, transaksi. betul. Itu sama kayak MLM nggak Pak jatuhnya? Nah, MLM itu singkatannya apa? Multi level marketing ya. Marketing? Iya. Kalau kita lihat dari kacamatanya si customer, customer cuma diberikan satu layer aja, satu level aja. Dia namanya referral kan? Mhm. Referral itu kan saya mereferalkan kode saya ke orang lain agar orang lain itu join account, Iya. masuk, buka akun berdasarkan referral saya dan akhirnya terhubung. Single level itu. Iya. Nah, kalau dia kemudian referral lagi, ya kan? Ya itu urusan dia, bukan urusan saya lagi. Jadi saya udah Oke. nggak ada hubungan sama yang di bawahnya lagi sebagai customer, Oke ya kan? oke. Jadi kalau misalnya si customer itu atau si investor atau buyer mau share kode referralnya itu bukan urusan Bapak lagi. Jadi itu Betul, keuntungan buat dia juga tapi kan? keuntungan buat dia, betul. Oke Jadi, oke. ini win-win buat semuanya, ya. Ya. Karena balik lagi, sekarang kebayang kalau dari sisi customer, dalam 1 tahun dia bisa mereferensikan 100 orang, dia udah ikat kontrak seumur hidup sama orang itu. Iya I dong, 100 orang masuk, mhm. dari 100 ini apalagi semua bos-bos semua lagi. Dia ada Oke. yang mau kembangin usahanya, beli gudang,
atau memang buat investasi dan lain sebagainya. Mhm Dia mhm. lagi tidur tiba-tiba masuk 0,1%. Gila. Iya kan? Uang berjalan buat dia ya, jadi dia nggak perlu Betul, cari cuan lagi, ada betul, passive income tiba-tiba masuk. betul. Dan yang menarik adalah si marketing, kita bicara ini kan sekarang kita bicara dalam konteks teman-teman sebagai marketing, Mhm. ya. Bisnis yang dijalankan si marketing. Gimana kacamatanya nih? Kaitan referral referral yang dijalankan oleh si customer itu. Si marketing akan punya unlimited level ke bawah. Itu maksudnya gimana, Pak? Saya marketing, Oke, saya ajak Amel sebagai customer. iya Customer ngajak lagi kan? iya, Dan customer ribuannya ngajak lagi kan? Seterusnya kan? mhm mhm. Itu semua jadi customer saya. Oke, ngerti 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 ngerti. Everybody happy kan? Si customer yang ngajak kalau yang bawanya belanja Mhm, happy. happy Lalu yang di bawahnya ngajak lagi, bawahnya happy. belanja lagi. Yang ngajakin happy juga, ya kan? Iya sih, Dan tentunya si customer ini punya keterbatasan kan? Saya as marketing yang memang udah terdidik, terlatih di Agent Property Indonesia, paham bagaimana cara jualan, oke, saya mau nggak nge-backup teman-teman, customer, supaya jualannya lancar? mhm mhm, Mau dong, karena saya juga dapat dari situ kan, sebagai marketing kan. Nah oke, itu adalah cara kita melakukan leverage, daya ungkit. Supaya yang kerja, supaya volume kolam itu bisa membesar secara eksponensial, bukan linear. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. iya ya, cuman kan kalau misalnya Bapak ngomong gitu enak gitu ya, susunannya tertata, terus keuangannya juga kayak gampang banget gitu. Tapi kan kadang kalau untuk menjalani prosesnya itu kan ada aja tantangannya dan nggak mudah. Nah, gimana caranya kita bisa mulai bisnisnya dulu ya kan secara perlahan dan apakah persyaratannya itu harus yang emang udah jago dari dulu sebagai marketing properti atau orang baru juga bisa masuk, Pak? Semua boleh daftar, Oke. tetapi tentunya tidak akan semua orang menjadi yang berhasil. Ya, Karena semua akan dikembalikan ke kemampuan individual. Berlaku di semua bisnis. Tapi yang terpenting sekarang, yang teman-teman bisa lihat adalah bagaimana saya bisa mencapai yang terbaik di bisnis itu. ya. Fasilitas apa, fitur apa yang saya bisa maksimalkan. Kemudahan-kemudahan apa yang saya bisa dapat. Tapi jangan jadikan kemudahan ini sebagai suatu jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Enggak juga. Karena semua akan kembali ke masing-masing individunya. Pasti ada yang cepat. Karena dilihat, wah ini sistem luar biasa. Gue akan ngebut deh. Tapi Mmm, ada juga yang sembunyi di balik kemudahan itu justru malah santai aja. Kembali ke teman-teman semua. Nah, pastinya kita punya sistem perekrutan ya. Dan kita juga punya sistem development program oke. untuk teman-teman join. Ya, kita sudah punya sistem yang cukup canggih ya, semi otomatis sekarang, nanti ke depan akan otomatis di mana teman-teman daftar-daftar aja, ya Mhm. kan. Dan nanti teman-teman akan belajar, belajar dan mengikuti, pelatihan secara online, secara, lewat video. Kita punya agent development, series ya, agent development program dalam bentuk series video, Mhm. dan nanti teman-teman bisa mengisi kuis di sana, teman-teman bisa tahu skornya berapa, dan di situ teman-teman bisa melihat, oh kemampuan saya sekarang sudah ada di mana. Betul, butuh kualifikasi tentunya. Semua bisnis butuh kualifikasi. Yes. Dan setiap orang harus masuk ke dalam kualifikasi tersebut. Mhm Kalau mau mhm. start yang bagus dan cepat sampai ke garis finish. Buat semua orang, iya. Apakah semua orang bisa sampai? Tergantung. Oke. Kita udah punya itu semua, Ya. ya kan? Dan yang menarik adalah apa ya istilahnya? Mungkin valuasi atau harganya. Kita masih kasih sekarang adalah early bird nih. Early bird ini maksudnya di tahun ini, khusus yang join di tahun ini, Mhm. kita belum buka yang namanya deposit commitment. Kita belum buka. Tapi di tahun depan kita akan buka deposito commitment Oh jadi untuk yang daftar. oke oke, jadi tahun ini masih gratis nih, belum ada kalau mau daftar jadi marketing masih gratis, kecuali Ya, tahun depan di bulan Januari udah mulai ada budgetnya. betul, betul. Tapi awal untuk Deposito commitment, oh deposito, komitmen. berarti bisa dibalikin dong? Bisa dibalikin. Bisa sampai 200% kita kembalikan. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Dan Oke, itu sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. yes Jadi yes. gini, teman-teman kalau masuk ke suatu bisnis, seberapa besar komitmen teman-teman untuk berhasil di situ?
Kalau cuma coba-coba mendingan gak usah. Oke oke Iya oke. dong, Mhm mhm. 0 atau 100%, gue harus berhasil. Nah kalau gue harus berhasil, harus bayar harga, ikat komitmen, Mmm, oke murah oke. kok murah. Tapi awalnya untuk gabung ini kan berarti awal mula banget mau ikut atau mau join jadi marketing, berarti kita harus ikut download Aset Hub dulu kan yang tadi Betul Bapak betul, bilang tadi? download dulu Asset Hub. Oke Sebenarnya oke. Asset Hub itu adalah aplikasi untuk customer-nya si marketing. Tapi teman-teman boleh download dulu, karena untuk marketingnya kita punya yang namanya Asset Hub Dashboard System, itu Ya, nanti teman-teman akan bikin akun marketing setelah dinyatakan scoring-nya tercapai, ya, oke. mengikuti program development-nya, lalu melihat skornya, skor yang masuk tercapai, dan ini ada ujiannya. Oke, jadi pas mau masuk jadi marketing, kita ada ujiannya dulu? Ada, Memenuhi syarat atau enggak? betul, Oke, seru nih, seru seru. Tapi betul. sebelum kita jauh bahas ke sana ya, awal-awal aku nanya ke Bapak kan dan sesuai dengan judul ini kan, ini bisnis ini bisa diwariskan. Bisa. Oke, yang jadi pertanyaannya, kenapa bisa diwariskan? Gimana caranya itu, Pak? Oke, satu, sistem itu harus punya nilai, ya. Oke Bukan cuman sekedar gimmick bisa diwariskan. Apa yang mau diwariskan dari ID marketing Anda, iya kan? oke, Berarti harus ada nilainya, yes, dan nilai ini harus bertumbuh dan berkembang. Nah, di Agent Property Indonesia teman-teman akan masuk dengan ID marketing yang kita bangun, saat ini memang masih under development, tapi sudah ke arah sana. Teman-teman akan punya ID marketing yang punya nilai, sehingga karena punya nilai maka wajar untuk diwariskan. Kalau nggak ada nilainya ngapain mau diwariskan, iya, ya kan? iya, Dan karena ada nilainya nanti teman-teman bisa jual ini one day nanti. Ya, oke, toh teman-teman join juga nggak mungkin ID-nya langsung punya nilai. Supaya iya, punya nilai teman-teman yang kerjakan nilai itu. Tapi sistemnya mendukung agar ID teman-teman punya nilai. Itu yang penting, oke ya kan? oke, Contoh simpelnya, misalkan kalau anak-anak Gen Z sekarang punya sosial media udah sampai ratusan, ribuan, mmm. dia nggak mau pakai lagi. Yang saya dengar dari anak Gen Z kemarin, Dari aku kebetulan ya. katanya bisa jual lagi, Iya, ya kan? betul. Itu contoh sepele. Saya sebutnya sepele karena nggak sesimpel itu. Mhm mhm. Suatu sistem itu akhirnya punya nilai. Ya kan? Iya, Nah, di Agent Property Indonesia lewat Asset Hub itu baru satu. Teman-teman punya database kolam customer kan tadi kan, mhm yang terakumulasi. mhm. Itu aja udah punya nilai, Oke. ya kan? Bukan cuman berhenti sampai di situ. Karir teman-teman akan dibangun mulai dari sales agent, team leader, ya, sesuai dengan KPI-nya, dan juga akan ada principal subscription yang kita juga lagi ongoing. Nah, teman-teman bisa naik anak tangga itu. ID teman-teman akan berubah menjadi suatu bisnis unit. Sama seperti kalau misalkan ada orang buka usaha di luar sana, misalkan dia punya toko kelontong deh, Mhm, bahan pokok, rame sekali. Udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, wah iya. rame sekali. Mhm. Bisa dijual? Bisa, ya Mmm, kan? Karena ada nilainya, oke ya. oke. Nah, sistem kita rancang sedemikian rupa agar si ID marketing ini bisa punya nilai. Sekali lagi, bukan cuma bicara tentang database customer aja. Ini melampaui itu. Canggih sekali pokoknya. Jadi pertama poinnya ketika si bisnis ini atau marketing ini join, otomatis kita berproses dong. Kita yang namanya ngebentuk suatu nilai Betul, yang memang yang udah ditunjukkan oleh sistem Perptugu API. betul, Nilai-nilainya itu pertama ya mungkin data-database yang udah kita kumpulin, yang kita betul. awalnya memang udah kita prospek gitu kan. Tapi selain itu apa lagi sih, Pak? Ini Iya, kisi-kisi iya. aja kisi-kisi aja. Iya. Database, Ya terus kayak tadi, apa? misalkan kita bicaranya dia team leader, dia principal subscription. Artinya kalau principal itu udah levelnya lebih tinggi lagi. Dia bukan cuman punya marketing aja. Dia juga mungkin akan punya admin dan juga akan punya tim finance juga yang memang sistemnya sudah kita create, Oke ya kan? oke. Nah, sebagai tim leader aja dia bukan cuman punya customer, dia juga punya tim marketing di bawahnya, Oke ya kan? oke. Dan ingat, customer-nya juga bukan customer statis. Ini adalah customer yang punya kehidupan. Dia bisa dia bisa merasakan bahwa si customer ini di sistem Ya. ini bisa bertumbuh juga. Oke. Menarik kan? Dan nggak berhenti sampai di situ. Kita akan segera rilis yang namanya KPI gamification. Ini akan menjadi game changer di Mhm Indonesia. mhm. Dan bakal ada namanya liga-liga antar provinsi, ini udah kayak e-sport. Nah, jadi eh karena kita melihat ke depan, kita melihat jauh ke depan.
Gen Ya. Z, Gen Alpha, nggak tahu lagi setelah Gen Alpha ada apa gitu ya. Kita melihat bagaimana perubahan begitu cepat ya, blockchain dan lain sebagainya. Ya, ya. Kita ke arah sana, tokenisasi segala macam, kita ke arah sana. Dan teman-teman sebagai marketing ada di salah satu top sistemnya, ya kan. Ingat tadi kedalaman sampai tanpa batas dari customer itu udah nggak kenal tuh cucu, cici, cecet, cocot semuanya. Itu teman-teman punya, Oke. ya kan. Ini sistem pertama, bahkan saya bilang ini mungkin pertama di dunia. Nah, saya coba research juga ya. Secara kebetulan ini kok kayaknya kayak pertama di dunia gitu. Oke. Bukan Seru nih. sengaja cari ke arah sana, tapi kebetulan ke arah sana gitu. Oke, oke. Tadi kan kita udah ngomongin kalau misalnya gimana caranya join para marketing awalnya, terus kita mulai build something atau build bisnis di sini gitu kan. Dari segala sistem yang udah dibuat dari API. Kayak kalau ngomong kayak gitu, wah enak banget nih. Alurnya udah tertata nih. Ya. Masa depannya udah kelihatan. Tapi kalau misalnya gagal gimana, Pak? Apapun kita punya usaha, bisnis, profesi, selalu jalannya dua, cabangnya dua. Sukses atau gagal. Iya. Saya kemarin nonton, mungkin teman-teman nonton juga. Ada forum yang ada Pak Purbaya di situ ya. 100 ekonom di Indonesia. Oke. Saya jadi belajar di situ. Meskipun beliau-beliau itu sudah disebut sebagai ekonom, tetap aja ternyata pertanyaan yang yang umum juga muncul. Contohnya? Biasanya kan kalau Pak Purbaya ini orang yang sangat optimis. Oke. Kelihatan ya, kelihatan Mm-mm. ya. Kebijakan-kebijakannya dan bagaimana cara dia berbicara di depan umum, bagaimana optimisme itu menular, kan kelihatan. Ya. Akan selalu ada pertanyaan di level manapun, di bidang apapun, yang kurang lebih bahasanya mungkin beda, tapi sebenarnya esensinya sama. Jangan cuma ngomong yang bagus-bagus dong, yang jelek-jeleknya juga dong. Resikonya juga dong. Sama Oke. gak sih? Iya, iya. Sama. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita mau mencapai kesuksesan, yang kita tanya cara untuk gagal apa cara untuk sukses? Cara untuk sukses. Itu dia, gitu. Ya kan? Oke. Sebenarnya itu esensinya. Bukan berarti kita gelap mata kita mengatakan tidak ada resiko sama sekali. Tapi kalau kita fokus dengan bagaimana caranya kita sukses, Oke. otak kita punya cara kerja cuma satu. Dia hanya bisa ngelihat satu tempat. Kalau kita fokus, ini harus sukses, ini harus berhasil nih. Kita harus pikirin 1001 cara agar ini bisa berhasil. Bukan agar ini bisa gagal. Jadi fokus utamanya ya udah gimana caranya lu sukses dulu deh. Goals-nya itu dulu. Eh, Gak usah ngeliat. Goalnya adalah jadi gini teman-teman. Ketika kita ditanya tentang resiko, ya ini kalau gagal nanti gimana? Semua tempat juga bisa gagal. Iya sih. Orang buka bengkel, buka Yes. pecel lele, dokter aja. Saya punya teman banyak tuh. Dia udah di awal dokter loh. Sekarang nggak lagi praktek. Dia lagi jalanin yang lain. Gagal nggak berarti? Gagal. S1-nya Oke. gagal nggak? Gagal. Mungkin bahkan sampai S2 gagal. Ya tapi kalau kayak gitu kan sakit juga dong. Mungkin dia gagal di situ berhasil tempat lain. Iya. Ya kan? Oke. Jadi sekarang poinnya adalah kalau mau sukses, ikuti orang sukses. Kita udah pernah dengar kok. Memang sesimpel itu. Yang susah adalah ngejalaninnya. Ya kan? Tapi kalau kita selalu mikirnya resiko, ketakutan, kita kita punya pilihan. Kita mau hidup di dunia apa? Di dunia optimisme atau di dunia pesimisme. Oke. Berlaku di semua bidang, termasuk para ekonomi itu saya lihat, oh ternyata dia hebat tapi ternyata pertanyaannya sama aja kayak orang rakyat biasa. Kayak rakyat biasa. Iya, Oke, oke. Tapi ya, ini kan tadi ngomongin resiko. Emang kira-kira apa sih Pak resikonya? Ya boleh sebutin lah 1 atau 2 resiko. Kalau misalnya kita join sebagai marketing di Prop2Go, itu apa resikonya? paling gagal. Loh, sekarang gini, Oh ada duit yang 2 juta itu angus. iya, tadi belum disebut 2 juta sih ya, belum disebut Oh ya. iya belum. Belum disebut. Oke, Oke, jadi oke. gini, kita tahun depan akan start 2 juta setahun. 2 juta setahun. Itu murah loh. Itu murah. Oke. Karena apa? Itu sebenarnya komitmen. Sebenarnya 2 juta tuh kurang. Harusnya mungkin 10 juta, mungkin 20 juta. Tapi kita mulai dari 2 juta aja. Oke, jadi kalau marketing ada yang mau join di API, Iya. start modalnya Deposito komitmen deposito modalnya 2 juta. 2 juta. Saya Dan nggak akan bilang targetnya buat 100%, buat 200% berapa di sini. Buat yang serius aja nanya langsung ke admin kita. Ya. mm-mm. Tapi poinnya adalah kenapa harus ada deposito komitmen. Sekarang gini, kalau kita buka usaha, hari ini kita buka toko, kita udah rapiin, kita mungkin sewa ataupun beli, Ya. udah keluar modal.
kaca udah dirapiin bagus, besok ada orang gila lewat, lempar batu, teng, Oke. kaca pecah. Ya. Keesokannya buka lagi atau langsung tutup? Nggak langsung tutup, diperbaiki dong Pasti berarti. perbaiki. Mm-mm. Karena dia akan mikir apa? Wah, gue udah investasi banyak di sini, Oke. gue harus berhasil. Itu yang membedakan orang yang punya modal sehingga dia bertekad dengan orang mental gratisan. Wes, luar biasa sekali ya guys ya. Jadi apalagi yang joinnya di tahun-tahun ini nih sebelum Januari gak sih Pak? Dikasih gratisan Bang. Kita kasih early bird, trial. Trial. Karena gini loh, banyak orang terlalu banyak alasan. Kenapa? Mungkin nggak baca buku juga. Berpikir dan berjiwa besar, David J. Schwartz itu bagus sekali, ya kan? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya modal operasional. Oke, jual aja satu lutut. Gimana? Jual satu lututnya. Kan dia punya 2 kaki, jual satu deh. Sekarang dia mau nggak jual? Loh, sekarang gini, Iya. mau nggak dia jual 1 kaki dihargai 1 miliar misalkan? Dia pasti nggak mau. Dia nggak jual itu kan? Berarti dia punya modal itu tidak terbatas. Dia nggak mau jual, ginjal dijual coba. Ya mungkin ada yang kepepet sampai kayak begitu ya, mungkin ada ya. Tapi poinnya ketika dia masih waras nih, dia Ya. nggak akan mau jual. Kenapa? Ngapain jual kaki? Artinya apa? Dia punya modal. Dia tidak menghargai apa yang dia punya. Dia selalu melihat dari lubang pesimisme. Oke. Jadi bukan tempat di mana dia bisa berhasil, diri dia yang bikin berhasil ataupun gagal gitu loh. Poinnya di situ tuh. Jadi poinnya adalah soal mindset sih awalnya. Kayak, iya gak sih Pak? Jadi Iya. kayak yang kalau mindsetnya udah bagus, kita fokusnya ke sukses aja, sukses, apapun rintangannya nanti, ya udah kita akan terima aja dengan siap gitu kan, kayak ya udahlah gue bisa lewatin kok. Gimana cara kita bisa evaluasi setiap kegagalan gitu. Sebenarnya mindset itu seperti anak kecil sih sebenarnya. Oh ya, itu bahasa bayi aku ya. Iya. Enggak. Mindset itu seperti anak kecil, maksud saya adalah Oh gimana? mindset itu bisa bertumbuh dan berkembang, bisa berevolusi. Tapi itu mungkin topik yang lain lagi. Kayaknya akan dibangun Indonesia aja kali ya masuknya ya. Oke kalau kayak gitu, apakah ada tambahan lagi dari Pak Frans untuk kasih masukan atau saran nih untuk teman-teman yang marketing yang baru mau join atau apapun itu. Jadi kalau misalnya gini ya gengs ya, kalau misalnya di luar sana udah ngerasa punya bakat jadi marketing ataupun ngerasa wah udah menggebu-gebu banget, ini kayaknya peluang yang cocok nih di API untuk gue join, gas langsung join. Kalau joinnya di tahun 2025 kita akan kasih gratis, bukan kita sih Pak Frans maksudnya ya. Tapi kalau di 2026 kita akan challenge ada deposito gitu. Ya, sebenarnya bukan gratis ya, early bird. Oke, gimana nih bahasa halusnya early Ya, bird? artinya kita kasih kesempatan teman-teman trial lah. Ya. Oke. Tapi secara prinsip, karena gini, percaya deh, mereka yang punya mental gratisan, believe me, nggak akan pernah berhasil di bidang apapun. Oke. Ya, karena mereka tidak berani bayar harga. Dan ini bukan soal 2 juta, agent properti mau dapat untung dari situ. Aduh 2 juta nggak ada artinya. Kita jualan udah berapa. Yes. Dan ini bukan masalah sombong. Justru kita mau teman-teman berhasil. Salah satu tiket keberhasilan itu kalau teman-teman adalah berani bayar harga. Ketika teman-teman udah berani deposito, teman-teman akan perjuangkan itu agar bisa kembali 100%, bahkan kembali 200%. Disitulah titik teman-teman berani bakar jembatan. Jadi nggak ada alasan, ya kan? Yes. Mati atau pulang dengan bendera kemenangan. Oh, bener. Cuman 2 pilihan ya guys ya. Mati atau pulang dengan bendera kemenangan. Sangat-sangat menarik. Ada tambahan lagi Pak Frans? Ya segera join lah. Oke, tambahannya segera join. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Jadi kalau misalnya ngerasa udah oke banget nih, udah menggebu-gebu, udah panas, boleh banget langsung join. Kunjungin aja websitenya ataupun sosial medianya Prop to Go API. Karena kita Sama aktif. satu lagi, Apa? berlaku di seluruh kota besar di seluruh Indonesia. Untuk siapapun marketing di luar sana. Betul. Ya kita prioritaskan di kota besar di Jawa. Oke. Tapi prinsipnya kalau teman-teman di Sulawesi, di Kalimantan, Ya. di Sumatera, di Bali, let's go. Di tempat Oke. lain ya masuk dulu aja. Oke, dimanapun gasken ya. Kita Betul. nggak ngelihat, kita nggak cuman pilih, nggak deh Jabodetabek aja. Enggak ya Pak ya. Betul. Berarti semua daerah di Indonesia. Udah mantep banget nih peluangnya ya kan. Daripada banyak omong gitu kan. Langsung aja kita gasken join. Kalau misalnya mau join tinggal buka aja sosial media Prop to Go. Karena kita aktif di berbagai macam sosmed. Instagram, YouTube, TikTok,
TikTok, bahkan apapun itu Facebook juga kita aktif. Jadi mau gali informasi tentang Prop Tugu Api dulu silahkan, udah terbuka lebar ya guys ya. Oke teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video ini, Pak Frans terima kasih banyak. Pokoknya kalau misalnya mau tahu tentang Prop Tugu geser ke YouTube-nya, bisa banget ditonton. Kalau gitu cukup sampai sini dulu, see you guys there. Bye.